Oh iya. Pak Eko. Udah bang? Muslim Pak Oh Eko. ya, muhajirin bang. Muhajirin. Orang-orang yang berhijrah artinya muhajirin itu. Iya bang. Baik. Di KTP tertulis Islam ya. Masih bang. Masih Islam. Oke, berarti Anda percaya dengan agama Islam, betul? Percaya dengan Al-Quran, betul? Ya tidak lah. Anda tidak percaya lagi dengan Al-Quran. Saya sudah muhajirin kan artinya berpindah dari yang lama kepada yang baru. Wah, berarti tidak percaya lagi dengan Al-Quran. Tidak. Mantap. Ah, benar saya bilang. Jika Anda sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran, maka Anda akan melemparnya ke tong sampah. Apakah Anda ingin membantah statement saya itu? Tidak. Tidak. Inilah saya bilang, saya ngomong itu nggak asal-asalan teman-teman. Kalau orang sungguh-sungguh mendalami Quran, dia pasti akan membuang Al-Quran itu ke tempat sampah. Pasti. Orang yang masih percaya Quran itu orang yang nggak pernah belajar isinya. Baik, Eko Dharma Bakti, kita tes dulu nih. Berarti di KTP tertulis Islam ya? Masih. Masih. Coba, saya pengen Anda ucapkan dulu bacaan-bacaan di dalam Al-Quran untuk mengonfirmasi bahwa Anda pernah membaca Al-Quran. Coba, surat apa Surat terserah? An-Nas. Surat Surat Anas, An-Nas lah ya. silakan. Surat Anas, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minnal jinnati wan nas. Sah ini Muslim. Ya. Kenapa Anda akhirnya tidak percaya lagi dengan Al-Quran, Pak Eko? Panjang ceritanya, Bang. Gimana itu? Coba cerita-cerita sama kami lah. Tadinya saya ini ya, penghujat Yesus. Saya adalah orang antikris. Nah, kemudian ada satu peristiwa yang membuat saya akhirnya percaya kepada Yesus dengan kenyataan yang saya alami sendiri. Yaitu ketika ada peristiwa di rumah saya, terjadilah satu korban, di mana korban itu dinyatakan, ya menurut medis yang saya ketahui dinyatakan seperti udah tidak ada lagi lah, meninggal kita bilang. Ketika saya bawa ke satu klinik, memang tidak dengan secara ini pemeriksaan yang bagus, tapi pemeriksaan hanya sekedar ini seperti isyarat lah gitu. Kemudian saya bilang sama istri saya, karena istri saya saat itu saya ajak ke Islam. Kemudian tapi dia tidak sungguh-sungguh, dia diam-diam ke gereja. Saya tahu itu. Kemudian saya tanya, apakah kamu masih ke gereja? Masih. Tolonglah mintalah doa sama Tuhanmu itu supaya ini anak ini bisa hidup kembali, saya bilang. Sampai gemetar saya, Bang. Jadi tapi istri saya berkata, yang bisa minta itu kepada Tuhan itu Bapak sendiri, katanya. Cobalah minta. Kemudian saya coba, bagaimana ajari saya bilang, tidak, ngomong aja seperti sama Bapak sendiri, katanya. Saya minta Tuhan Yesus, saya bilang. Saat itu saya kan nggak ngerti Tuhan Yesus, Tuhannya orang Batak, saya bilang tuh, atau Tuhannya orang Kristen, saya bilang gitu kan. Tolonglah saya, saat ini saya dalam keadaan seperti ini. Bisakah kau kembali? Kalau kau bisa menghidupkan kembali, aku akan menjadi muridmu. Saya bilang begitu. Karena kan saya nggak mungkin saya akan menyembah dia. Saya minta supaya saya jadi murid. Mukjizat terjadi, Bang. Anak itu kemudian bangkit, bangun, dan minta makan. Ya, dari situlah saya. Makanya
Makanya Yesus itu memang mujizatnya itu nyata begitu. Nggak seperti Tuhan yang diceritain sama nabi-nabi yang sebelah begitu. Yang kerjanya menuruti hawa nafsunya dia. Itulah akhirnya yang membuat Pak Eko tidak percaya lagi Al-Quran, berhenti percaya Quran ya. Ya begitulah Bang. Iya. Ya, kita selalu mendengar ya cerita-cerita orang-orang yang meninggalkan agama Islam ya, teman-teman. Seperti itu. Ya, kiranya itu menjadi penguat ya, menjadi pemberita kepada orang-orang lain supaya kalian itu sadar begitu ya. Seperti itu. Oke, begitu Pak Eko. Terima kasih Bang ya. Salam. Sama-sama Pak Eko. Makasih Pak Eko ya, saya turunkan Pak Eko ya.